Satu fenomena hari ini yang juga menarik, tadi sempat disinggung tentang ada keterbelahan segregasi di tingkat masyarakat, karena model penyajian informasi hari ini kan dengan konsep algoritma ini kan jadi risiko ini, Mas. Sangat. Begitu kita jadi kadrun, misalnya mohon maaf ini, akan jadi kadrun terus, cebong akan jadi cebong terus, karena begitu mengakses informasi, itu memang kecenderungannya akan seperti itu. Nah ini bagaimana? Padahal tokonya udah bersatu dan selesai. Iya. Bagaimana menciptakan spesies baru yang bukan kadrun, bukan cebong, tetapi spesies baru yang cerdas dalam mengkonsumsi informasi. Monggo. Kritik itu kan butuh. Ketika partai oposisi sudah tidak ada, sudah lemah, maka oposisi publik itu menjadi, kalau menurut saya, menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah ini kan orang tidak memiliki kemampuan media yang bagus. Misalnya kan tanggal berapa diupload dan sebagainya. Jadi ada apa ya kekacauan dalam tsunami informasi. Nah ini contoh bagaimana itu terjadi. Nah pelajaran dari sini apa? Badan publik itu sebenarnya sebelum ada terjadi kekacauan, dia umumkan aja. Jadi jangan sampai kemudian pemangku kebijakan itu diam ketika misalnya ada masyarakat yang gelisah karena tidak ada informasi dan sebagainya. Jadi dibiarkan aja sampai berlama-lama, baru kemudian dijelaskan di akhir. Setelah semuanya rumit, baru dijelaskan. Ini mestinya dijelaskan di awal. Tapi balik-balik lagi harus didialogkan, diwacanakan, dibahas ya, termasuk podcast kan bagian cara. Jadi podcast yang cerdas kayak gini loh itu. Jadi kalau ada nilai 10, saya kasih 12 ya. Assalamualaikum sahabat pustaka yang berbahagia. Hari ini kita hadir lagi di podcast JC. Di studio podcast JC ini telah hadir dua narasumber yang sangat kompeten. Yang pertama adalah Mas Suko Widodo, akademisi dari Universitas Airlangga Surabaya, dan yang kedua Mas Imad, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada fenomena hari ini tsunami informasi, Mas Imad maupun Mas Suko, atau banjir informasi. Ini bisa berdampak langsung positif, juga bisa negatif, karena begitu banyaknya informasi yang belum tentu juga edukatif di masyarakat. Nah, bagaimana sebenarnya kita literasi digital kita atau literasi media kita? Hari kemarin Pak Presiden sudah meluncurkan program literasi digital nasional. Apakah memang hal ini harus secepatnya bisa dilakukan untuk sesuatu yang kita anggap strategis untuk mendampingi masyarakat supaya bisa mengkonsumsi banjir informasi yang belum tentu juga semuanya positif. Enggak, Mas? Iya. Jadi sebetulnya ini yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian dengan berbagai media yang ada itu mampu mengembalikan kepercayaan publik, terutama kepada pemangku kebijakan. Yang terjadi polemik sempat ramai selama ini kan karena faktor trust yang turun, kecurigaan. Maka seperti yang Pak Suko sampaikan tadi, kalau semuanya sudah dibuka gitu, maka kepercayaan itu akan naik dengan sendirinya. Karena dengan keterbukaan informasi itu akan menjawab kecurigaan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Maka oleh karena itu menggunakan sarana media yang ada itu perlu memang dilakukan. Jadi jangan sampai kemudian pemangku kebijakan itu diam ketika misalnya ada masyarakat yang gelisah karena tidak ada informasi dan sebagainya. Jadi dibiarkan aja sampai berlama-lama, baru kemudian dijelaskan di akhir. Setelah semuanya rumit, baru dijelaskan. Ini mestinya dijelaskan di awal. Jadi bagaimana kemudian mengedukasi publik itu ketika informasi yang dibutuhkan sudah disampaikan di awal. Jangan menunggu gaduh dulu. Gitu. Jadi jangan semuanya dipolitiking gitu, sehingga seolah-olah test the water semua modelnya. Jangan begitu, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Jadi tidak boleh kemudian digoreng ke kanan ke kiri, baru kemudian setelah itu disampaikan. Gitu. Setelah itu reda. Jadi setelah mereka semuanya bentrok dan sebagainya, hanya gara-gara informasi yang tidak terbuka itu, baru kemudian di akhir ini disampaikan. Sehingga merajutnya menjadi susah kalau sudah begini. Jadi oleh karena itu kalau strength-nya dari awal sudah memang terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, maka saya pikir selesai. Ada beberapa badan publik yang memang dari awal memang menyatakan bahwa di kami selama memang ketentuannya terbuka, kita akan buka. Pernah ada di sidang kami di Komisi Informasi itu seorang kepala desa. Jadi yang sekarang ini Pak Suko yang seksi untuk diakses informasinya oleh teman-teman pemohon itu adalah desa.
Karena desa ini mengelola dana yang cukup besar. Ada ADD, ada DD, dan cukup seksi. Sehingga kemudian mereka banyak merambah ke sana. Jadi dari OPD Badan Publik sudah bergeser ke desa. Nah, dan ke sekolah, karena sekolah juga mendapatkan dana-dana itu, pos dan sebagainya. Misalnya itu. Nah, kemarin ada di tempat kami itu kepala desa yang kita panggil di sidang sengketa informasi itu. Kepala desa menyatakan bahwa saya tidak tahu Pak, kalau ada undang-undang begini. Biasanya kalau ada orang yang mau mengajukan permohonan itu datang ke tempat kami. Ini hanya berkirim surat. Menurut kami ini kok tidak etis gitu. Padahal dia termasuk kampung, jadi warganya sendiri gitu. Memohon informasi pakai surat. Iya, mungkin faktor itu dampaknya. Nah, tapi kemudian kepala desa menyatakan setelah kita jelaskan edukasi, ini informasinya begini Pak yang diminta. Ketentuannya adalah begini, jadi semuanya bersifat terbuka dan sebagainya. Oh, kalau memang ada aturannya begitu Pak, kami siap untuk memberikan semua. Karena di kami tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, kalimat tidak ditutup-tutupi itu yang kita butuhkan sebetulnya untuk meyakinkan publik bahwa ini komitmen keterbukaan. Nah, kita butuh yang seperti itu. Jadi, pemangku kebijakan mestinya menjadikan keterbukaan informasi itu di awal. Kami terbuka, tidak ada yang ditutupi misalnya, sehingga kemudian dari awal juga kecurigaan publik menjadi menurun. Ya, sebelum ke publik ini pengalaman ya kemarin itu kan orang itu kan sekarang gini. Ini kisah yang agak saya di desa itu kan sekarang mau pakai gini semua. Kadang-kadang di setel itu. Jadi suatu saat ada anak kecil duduk kemudian ditanya, kamu namanya siapa? Kamu sama siapa? Tadi saya bapak kan tidak tahu ke sana. Terus kamu suruh nunggu di sini. Terus diviralkan. Telah diketemukan anak yang hilang. Segera hubungi RT di sini. Habis itu diunggah Pak status bapaknya datang. Terjadi kritikan karena apa? Loh, anaknya disuruh ninggi, bapaknya itu nempel sepeda motornya suruh nunggu di situ itu. Nah, ini kan orang tidak memiliki kemampuan media yang bagus. Misalnya kan tanggal berapa diupload dan sebagainya. Jadi ada kekacauan dalam tsunami informasi. Nah, ini contoh bagaimana itu terjadi. Nah, pelajaran dari sini apa? Badan publik itu sebenarnya sebelum ada terjadi kekacauan, dia umumkan aja. Jadi komitmen kami terbuka. Ini tanggal ini diumumkan. Kalau udah dibuka orang lihat aman, udah nggak ada apa-apa. Jadi agar tidak tadi hoax itu atau agar kalau orang menyebar hoax, badan publik bisa nuntut balik loh. Anda yang buat hoax loh, Anda kacau karena kami sudah melakukan itu. Ini memang demokrasi ini kan basicnya kan di kebebasan informasi ini. Nah, kalau ini tidak dimasukkan termasuk ke desa, ke sekolah-sekolah yang kecil-kecil itu, ya nanti akan terus kita akan saling curiga dan tidak buruk. Tetapi komitmen keterbukaan itu harus dimulai dari elit pejabat yang paling tinggi. Itu harus dikasih contoh beneran. Baik, jadi mungkin perlu ya masyarakat diberi tip Mas Imad, Mas Yuka ya. Bagaimana sebenarnya masyarakat bisa secara cepat menyaring atau membedakan ini berita hoax atau ini berita yang memang real gitu. Nah, ini kan sulit ketika trust terhadap tadi sudah sampaikan trust terhadap badan publik pemberi informasi resmi ini turun, masyarakat lebih banyak hampir semuanya mengakses dari medsos yang kita tidak bisa bertanggungjawabkan sumbernya. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa mengedukasi masyarakat secara cepat supaya dia bisa membedakan informasi yang dia konsumsi. Ya, jadi banyak memang arahan dari pemerintah, dari badan publik untuk tidak percaya berita-berita itu. Misalnya ada istilah saring sebelum di-sharing misalnya, dan begitu. Nah, publik kita ini ketika mendapatkan informasi tidak bisa membedakan mana yang hoax apa yang tidak. Apalagi narasinya cukup bagus. Dan rasionalisasinya masuk. Judulnya, emosinya mereka terlatih. Sehingga kemudian ada arahan juga dari pemerintah misalnya informasi hoax jangan disebar, cukup berhenti di Anda saja misalnya. Sementara dia tidak tahu bahwa ini informasi hoax atau tidak. Kalau dia berhenti di situ, maka kemudian dia mengkonsumsi informasi itu secara apa adanya, bisa jadi dia jadi korban. Jadi kalau saya menyarankan kemarin ketika ketemu di Polda, Humas Polda sama Diskominfo Provinsi, Komisi Informasi, saya malah menyarankan justru informasi hoax itu disebar. Disebar dalam artian agar kemudian nanti ada yang menyatakan bahwa itu hoax. Nah, cuman yang perlu diperbanyak adalah nomor di mana kemudian masyarakat bisa menyampaikan informasi itu. Sehingga bisa dikantor. Karena kalau tidak misalnya,
karena masyarakat takut ya, dia mendapatkan informasi ini hoax apa tidak, didiamkan aja. Kemudian dia jadikan konsumsi. Padahal itu sebetulnya secara medis tidak benar misalnya. Kalau terjadi apa-apa dia malah jadi korban. Tapi kalau dia sebarkan, ada yang menyatakan itu hoax misalnya, nggak usah dimarahin, disampaikannya kalau itu hoax dan sampaikan referensi yang tidak hoax seperti apa. Nah, oleh karena itu kemudian saya kemarin minta kepada Humas Polda dan ke Kominfo untuk memperbanyak ruang nomor yang bisa diakses oleh publik. Jadi kalau misalnya masyarakat ragu dengan informasi itu, silakan sampaikan kepada nomor itu. Kalau kami di Komisi Informasi punya grup PPID kabupaten, kota, dan provinsi se-Jawa Timur, kita buat di situ. Sehingga kalau ada informasi yang masuk ke saya meragukan, saya share di grup PPID itu. Sehingga dinas OPD yang menguasai informasi itu bisa langsung mengkonfirmasi di situ. Misalnya ini tidak benar, dan yang benar harus seperti ini. Sehingga saya bisa membantu untuk meng-share balik kepada mereka itu, terutama di grup-grup saya misalnya. Sehingga yang semula hoax itu betul-betul hoax. Bukan kemudian dinyatakan hoax, tapi tidak ada kantor yang mana yang tidak hoax misalnya. Itu kan malah membuat masyarakat menjadi bingung. Ya, contoh yang kemarin soal pandemi itu ya, Jawa Timur naik, Madiun 100 berapa, ini berapa. Nah, di bawah itu judulnya itu adalah angka jumlah orang hamil akibat itu. Kalau orang yang atasnya, seorang goek. Nah, tapi saya kira Jawa Timur bagus dengan saya langsung dikasih hoax macam itu. Nah, itu betul. Tapi yang lebih penting ya tadi Mas, kalau jumlah hoax banyak, mestinya Badan Publik itu punya ruang kanal yang secara rutin ngantar, ada hotline-nya itu misalnya, hotline-nya pertanian, ada hotline-nya yang bisa orang tanya ke situ. Nah, tapi ini konsekuensinya pasti harus membiayai anggaran untuk komunikasi publiknya, khususnya untuk keterbukaan informasi publik gitu loh. Dan itu sah sebetulnya. Ini soal pengetahuan di mana pimpinan OPD kadang-kadang atau badan publik gak ngerti gitu loh, gak ngerti. Saya kadang-kadang mikir, mungkin Mas Imaduddin perlu juga. Kalau TWK bukan urusan kita ya, tapi maksud saya sebelum jadi kepala desa harus ada tes keterbukaan publik. Sebelum tua dewan, kenapa tidak itu? Untuk jadi kepala sekolah, karena dia harus bertanggungjawabkan. Ini mungkin dari Jawa Timur lewat Mas Kino dan Senator usulkan bahwa keterbukaan informasi publik perlu menjadi tes orang yang mau menjabat itu. Dengan begitu keputusan yang bisa diambil itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi mungkin literasi dalam arti ini pemerintah tadi Mas Suko menyampaikan perlu ada biaya, misalnya ada praktek-praktek baru di satu tempat, sekolah, mungkin di puskes yang memang sudah transparan, ini kan bisa dielaborasi dalam skop yang lebih luas, sehingga menjadi contoh yang bisa dieksplor gitu. Nah, satu fenomena hari ini yang juga menarik, tadi sempat disinggung tentang ada keterbelahan segregasi di tingkat masyarakat, karena model penyajian informasi hari ini kan dengan konsep algoritma ini kan jadi risiko ini Mas. Sangat. Begitu kita jadi kadrun, misalnya mohon maaf ini akan jadi kadrun terus, cebong akan jadi cebong terus, karena begitu mengakses informasi itu memang kecenderungannya akan seperti itu. Nah, ini bagaimana? Padahal tokohnya sudah bersatu dan selesai. Iya. Bagaimana menciptakan spesies baru yang bukan kadrun, bukan cebong, tetapi spesies baru yang cerdas dalam mengkonsumsi informasi. Monggo. Iya, jadi agak telat sih kalau sudah sekarang, karena ini kan sudah mendarah daging, jadi memang dibutuhkan draft yang betul. Karena di sebelum masuk pilpres di yang kedua, periode kedua Pak Jokowi menang, saya sebetulnya ketika ditanya teman-teman kaitan dengan itu, waktu itu kan masih cebong kampret, belum ada kadrun ya, jadi masih cebong kampret di situ. Saya minta kalau saya ditanya pendapat itu, maka seharusnya Pak Jokowi, Pak Prabowo nggak usah nyalon. Untuk memutus itu gitu. Karena ini kan simbolisasi cebong kampret ini kan. Jadi itu. Tapi ternyata dalam perjalanannya ini tidak berdiri sendiri cebong kampret ini. Ada unsur ketiga dalam kalau dipotret dari sisi pemilih. Jadi pemilih cebong, ada pemilih kampret misalnya. Ini ada pemilih yang sebetulnya tidak kepada kedua-duanya. Sehingga kemudian tetap berjalan. Contoh kalau misalnya hanya berhadapan-hadapan vis-a-vis cebong dan kampret, mestinya dengan Pak Prabowo gabung di kabinet selesai. Tapi ternyata kan tidak. Sehingga kemudian itu yang menjadikan faktor bahwa sesungguhnya kemarin itu ada pemilih yang apa istilah politiknya mungkin pemilih mengambang atau apa yang tidak tersegmen kepada itu. Padahal jumlahnya lebih banyak. Sehingga maka ini yang sekarang kemudian dia menjadi kelompok kritis. Tapi karena dia menjadi kelompok kritis ini dianalogikan sebagai kadrun yang atau apa kampret ya, yang dianggap selalu lawan dari pemerintah gitu. Padahal ini sebetulnya kalau dikemas dengan baik kan butuh. Kritik itu kan butuh. Ketika partai oposisi sudah tidak ada, sudah lemah,
Maka oposisi publik itu menjadi, kalau menurut saya menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Karena kalau pemerintah tidak dikontrol, ya pastinya kan akan terjadi otoritarianisme dan sebagainya misalnya. Hanya ini karena tidak terformula dengan baik dan sudah kadang terstigma. Entah mungkin saya tadi sebelum acara dimulai Pak Suko menyampaikan itu, saya yakin kok jangan-jangan ini memang sesuatu yang by design seperti itu. Yang kemudian kita tidak sadar gitu. Sehingga kita disibukkan dengan urusan kita sendiri, sementara ada hal lain di luar yang kita ketahui sedang digarap misalnya dan kita tidak tahu itu. Itu mungkin Pak Suko yang lebih bisa tajam menganalisa. Di beberapa negara itu kan ada namanya dewan kansil ya, kansil itu dewan di luar DPRD itu ada kelompok masyarakat dewan masyarakat ya, yang biasanya melihat politik, melihat sesuatu itu. Jadi tokoh-tokoh masyarakat tuh, jadi kalau di Jerman tuh mulai guru TK ada perwakilannya, guru SD sampai universitas, sampai tokoh politik bersatu di situ. Jadi mereka setahun sekali kumpul. Kalau di desa itu namanya udar gelung. Kumpul buat keputusan bareng, komitmen itu lebih tinggi nilainya daripada praktek-praktek kenegaraan dalam formal itu. Kita butuh itu. Keakraban sosial menjadi hancur dan sebagainya. Ngeri Mas, saya termasuk orang yang sangat jadi kalau saya ngajar begini tuh ada yang ngeliat, Pak Suko jadi kadrun ya, saya sendiri jadi tuh. Saya kan harus fair, ini loh kebijakannya Pak Jokowi yang betul, harus ini yang salah. Nanti kayak di itu, jadi betul itu efeknya, dan saya kira ini tidak bagus ya. Kita mungkin butuh islah nasional atau apa yang penting yang dimulai dari tokoh. Kenapa tidak? Tidak. Nah, saya kira Dewan Perwakilan Daerah bisa mengakomodasi gagasan-gagasan macam itu, karena ada banyak dikotomi disparitas dan sebagainya. Kita tahu bahwa kita negara besar, dan itu risikonya juga besar loh, negara dengan multi etnis itu ya. Kalau di Eropa kan satu etnis banyak negara, lah kita banyak etnis satu negara, udah perkara yang sendiri. Nah, dari mana hukum itu memang ada beberapa yang saya kira tidak bisa diseragami secara nasional. Jadi kekuatan kultural daerah itu dilakukan. Tapi balik-balik lagi harus didialogkan, diwacanakan, dibahas ya, termasuk podcast itu kan bagian cara. Jadi podcast yang cerdas kayak gini loh itu. Jadi kalau ada nilai 10, saya kasih 12 ya. Sehingga nggak masuk nilai. Iya, jangan podcast saya kan podcast sih, aku podcast sih diundangi perkara panganan, perkara tapi ini kita mungkin 1 jam tidak cukup untuk menjelaskan dengan baik. Tanya masing-masing, ini 8 SKS, ini 3 semester baru jadi enggak itu loh. Jadi menurut saya ini yang kita bahas ini sebenarnya bukan perkara main-main, dan saya minta maaf mungkin tidak cukup waktu kita untuk menjelaskan secara detail. Baik, jadi memang persoalannya sebegitu kompleks, berat, tetapi tentu kita tetap punya harapan ke depan. Nah, dalam konteks Jawa Timur, tentu kita kan sebagai warga Jawa Timur tentu punya harapan dan solusi yang bisa kita tawarkan, sehingga indeks keterbukaan informasi kita juga tidak seperti naik turunnya iman seseorang, bisa tetap konsisten tinggi, dan kebermanfaat informasi itu bisa bermakna betul bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin Mas Iman dan Mas Suko bisa memberikan konklusi akhir, strategi apa yang mesti kita lakukan ke depan. Ya, jadi yang pertama perlu dibutuhkan komitmen dari badan publik untuk betul-betul bisa menjalankan dan menyadari dirinya bahwa sedang mengelola anggaran publik, bukan mengelola anggarannya sendiri. Jadi jangan kemudian karena dia mentang-mentang menjadi pimpinan di situ, ada anggaran di situ, seolah-olah itu menjadi haknya dia. Jadi ibarat ada orang yang menitipkan duit di situ, seorang yang menitipkan nanti suatu saat nanya digunakan untuk apa, mestinya harus bisa disampaikan, bukan kemudian malah ditolak. Jadi yang pertama harapan saya adalah jadikanlah keterbukaan informasi ini menjadi kebutuhan, bukan sekedar kewajiban bagi badan publik. Karena kalau kebutuhan, kita kan kalau butuhkan bisa ngutang, karena itu butuh gitu. Sehingga kemudian kalau itu dijadikan kebutuhan, maka mau tidak mau dia akan di luar kewajibannya dia akan menyampaikan. Misalnya yang wajib ada 9, tapi dia ada sampai 12 sebenarnya Pak Suko tadi nilainya, maka 12 dia sampaikan karena 12 ini juga butuh untuk dipublikasikan kepada masyarakat misalnya. Sehingga dengan demikian masyarakat akan mempercayai kepada badan publik. Dengan kepercayaan yang lahir di masyarakat itu, saya akan melihat bahwa nantinya tidak akan ada lagi kegaduhan, tidak akan ada lagi hal-hal yang bersifat sinis dan nyinyir kepada pemerintah. Jadi itu harapannya.
Lebih kepada komitmen menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban saja. Sejarah adalah guru yang terbaik. Anggap aja 10 tahun atau dari 2000 sekitar 21 tahun ya. 21 tahun kita mengalami kesalahan karena ketidaktahuan orang terhadap undang-undang ini. Sesuatu yang sangat bagus ini ternyata belum mungkin lalai atau ketidaktahuan, maka ketidaktahuan harus dilakukan. Jadi saya mohon mungkin pemerintah Provinsi Jawa Timur menginisiasi untuk membuat buku panduan sebagai menjadi warga negara Jawa Timur, dan salah satu instrumen adalah kita tata cara itu masifkan, semua guru, semua kepala desa, semua pejabat harus tahu, dan kemudian ada gerakan, jadi harus ada pendidikan yang masif menurut saya di dalam, dan ini mendesak, dan kalau itu dilakukan dia menjadi basic untuk menjalankan berita. Dan hanya dengan cara itu kita merevolusi pikiran, merevolusi mental kita agar pejabat juga tidak menyelentung, menutup. Begitu juga ada masyarakat yang memanfaatkan kesempatan ini. Kalau semua terbuka, semua jadi mudah. Terima kasih. Kalau semuanya terbuka, semua jadi mudah. Saya pikir ini tagline baru yang perlu digelurakan untuk masyarakat Jawa Timur. Sahabat Pustaka, demikian tadi dialog kita yang sangat produktif dengan akademisi dari UNER, Mas Suko Widodo dan Mas Imanuddin dari Komisi Informasi. Demikian, moga-moga kegiatan hari ini, dialog kita cukup bisa memberi nuansa baru bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat Jawa Timur pada khususnya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen supaya sahabat Pustaka selalu mendapatkan video-video terbaru dari podcast JC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.